Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak. Shalom, shalom Bapak. Ya, Shalom. selamat malam Bapak Ibu Selamat malam. Good night. Yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang masih Tuhan berikan buat saya untuk boleh saya sampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu, satu hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan kalau Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini, bukan saja di tempat saya di rumah ini, tapi saya percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan juga terjadi di tempat di mana Bapak Ibu berada. Amin. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas segala puji-pujian anak-anaknya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya malam hari ini kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga, kebenaran firman Tuhan ini juga membuat iman kita menjadi semakin kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita pun semakin hari semakin mengenal Tuhan dan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan dan menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-52. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share lewat link Facebook atau link YouTube melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan, kita merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan yang ke-52. Dan masih saya beri tema In His Presence. Nah Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas dan merenungkan tentang menorah dan kaki dian dan meja sajian, kemudian minggu lalu kita sudah membahas juga tentang mezbah pembakaran ukupan dan tabut perjanjian yang berisi buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan malaikat. Dan kita akan membaca kembali firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-5. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-5a mengatakan, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Nah Bapak Ibu,
Di sini dikatakan dan di atasnya, di atas tabut perjanjian itu, di hadirat Tuhan, di ruang kudus itu ada kerup kemuliaan. Dan ini sangat menarik. Apa itu kerup kemuliaan? Kerup kemuliaan ini berbicara tentang malaikat. Dan kita akan bicara tentang malaikat. Bapak Ibu, jarang sekali kita berbicara tentang malaikat. Tapi saya harus sampaikan ini buat Bapak Ibu, karena ini adalah daerah abu-abu. Ini adalah gray area Bapak Ibu. Karena ini adalah dunia roh. Dan banyak orang okultisme yang ngajarin tentang dunia roh ini. Dunia yang lain. Dan Bapak Ibu bisa lihat semua itu di televisi. Dan yang mereka ceritakan itu adalah malaikat yang kesasar semuanya. Malaikat yang terseret. Dikatakan ia menarik sepertiga dari malaikat surga. Dikatakan seperti bintang yang terseret. Dan saya memberitahu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan tersesat. Dan selain okultisme, ini juga ada aliran New Age yang rajin berbicara tentang ini. Dan gereja agak terdiam dengan semua ini. Bapak Ibu, tentang malaikat Tuhan ini, dikatakan setiap malaikat itu jumlahnya berapa, hanya Tuhan yang tahu. Dan tidak disebutkan. Sepertiga diseret itu, sepertiga dari berapa? Kita nggak tahu. Dan 2/3 yang setia kepada Tuhan yang sekarang menjadi malaikat penjaga, saya juga nggak tahu berapa jumlahnya. Tetapi di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang keempat dikatakan, Mazmur 147 ayat yang keempat mengatakan, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Berarti setiap malaikat itu punya nama. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungannya malaikat dengan hadirat Tuhan? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika syafaat dan penyembahan kepada Tuhan meningkat pula aktivitas malaikat dalam kehidupan orang itu. Di mana ada banyak penyembahan dan syafaat di situ, maka ada banyak aktivitas malaikat di situ. Amin. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah berbicara dengan malaikat. Hati-hati Bapak Ibu. Sekalipun dia punya nama, Bapak Ibu, jangan pernah berdoa atas nama malaikat siapapun. Karena hanya ada satu nama di atas segala nama yang menyelamatkan. Dialah Yesus. Surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 7 menjelaskan kepada kita. Kenapa kita nggak perlu berkomunikasi dengan malaikat dan hanya kepada Kristus saja? Alkitab mengatakan karena anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Itulah yang menjadi judul perikop Ibrani pasal yang ke-1 ini. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu, nggak perlu kita berkomunikasi dengan malaikat. Mau tahu kenapa Bapak Ibu? Karena hanya ada satu yang menjadi putra mahkota Allah. Dan malaikat itu hanyalah pelayan saja. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6, ayat selanjutnya mengatakan, mari kita baca Bapak Ibu, Ibrani pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Ayat 6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Selanjutnya di ayat yang ke-7 dikatakan, dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi Bapak Ibu,
sekali lagi saya mau tegaskan bahwa malaikat itu hanyalah sebagai ministry spirit atau roh pelayan yang tugasnya melayani dan menjaga anak-anak Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengenal Yesus yang adalah Raja kita, ketika Bapak Ibu mengenal Yesus yang namanya sudah tertera di dahi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengenal Yesus dan namanya terukir di hati Bapak Ibu, dan sebagai pribadi dan rohnya yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada 6 nama malaikat yang diwahyukan di dalam Alkitab bagi umat manusia yang saya temukan. Dan Bapak Ibu harus tahu, karena ini penting Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi penghiburan bagi kita semua. Yang pertama adalah Lucifer. Yang kedua adalah Kerub atau Kerubim. Yang ketiga adalah Gabriel. Yang keempat adalah Mikael. Yang kelima adalah Abaddon dan atau Apillion. Yang keenam adalah Serafim. Nah Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali ulasan tentang keenam malaikat ini melalui renungan yang sudah saya sampaikan minggu lalu dalam renungan arti kehadiran bagian ke-51. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan malaikat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa malaikat itu adalah ministry spirit atau roh pelayan yang tugasnya melayani dan menjaga anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memasuki bulan Desember ini, di mana kita mau merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, saya diingatkan oleh Roh Kudus tentang aktivitas malaikat yang begitu intens. Dan Roh Kudus berbicara bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan disertai dengan tanda-tanda yang mirip sama dengan pada waktu dia datang pertama kali, 2000 tahun yang lalu. Dan di antaranya, tanda yang menyertai itu adalah aktivitas malaikat surgawi yang begitu luar biasa dan begitu intens sekali. Nah Bapak Ibu, mari kita membacanya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-30 dan 31. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-30 dan ke-31 mengatakan, mungkin bisa ditayangkan Pak Hens, Matius pasal 24 ayat 30 dan 31 mengatakan, pada waktu itu akan tampak tanda-tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi Bapak Ibu, akan ada banyak lagi aktivitas malaikat dan akan semakin intens seperti yang dicatat di dalam kitab Wahyu, yang sudah Pak Hen bahas, yang sudah Pak Hen sampaikan dengan terang, berulang-ulang dengan sangat jelas. Dan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan firman Tuhan dengan jelas, dengan jeli, Bapak Ibu membacanya dengan seksama, peristiwa Natal ini terjadi. Bapak Ibu akan menjumpai berkali-kali dalam Alkitab mencatatnya. Alkitab mengatakannya kepada kita tentang adanya yang namanya pelayanan malaikat. Melalui penampakan malaikat secara intens. Dan begitu kepada begitu banyak orang pilihannya. Yang pertama kita lihat bahwa ia menampakkan dirinya kepada Imam Zakaria. Kemudian kepada Maria. Juga menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi berkali-kali. Dia menampakkan diri kepada para gembala di padang. Dan bukan hanya satu malaikat. Tetapi di dalam jumlah yang besar. Dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga.
yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian ia menampakkan dirinya kepada orang-orang Majus lewat mimpi. Jadi mereka, malaikat-malaikat itu menyatakan dirinya berkali-kali dalam Natal yang pertama. Dan terjadi kegiatan dan aktivitas malaikat Allah dalam jumlah dan dalam frekuensi yang sangat intens sekali. Dan rupanya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hal yang serupa akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh tidak mengerti akan pelayanan malaikat ini. Dan saya mau mencoba untuk menjelaskannya buat Bapak Ibu dengan sederhana. Paling tidak kita dapat memberikan gambaran kepada kita. Sehingga ketika kita menyumpai fenomena yang aneh dari penampakan dan kegiatan malaikat, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, tidak bingung. Tetapi kita mengerti persis apa yang terjadi. Dan ini harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, kita akan membacanya terlebih dahulu sebagai landasan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 27. Injil Yohanes pasal 3 ayat 27 mengatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Nah Bapak Ibu, ayat ini dituliskan karena timbul perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dan Bapak Ibu bisa membacanya nanti ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-25 dan 26. Nah Bapak Ibu, menurut Alkitab The Message, di ayat yang ke-27 ini dikatakan, mungkin bisa ditampilkan ya terjemahan Alkitab The Message-nya Pak Hens. Ya. Ayat yang ke-27 mengatakan, it is not possible for a person to succeed. Tidak mungkin seorang pribadi bisa berhasil. I'm talking about eternal success. Ini berbicara tentang keberhasilan yang kekal. Without heaven's help. Tanpa pertolongan surga. Bapak Ibu, dengan kata lain, kalau ada orang ingin mencapai keberhasilan yang sempurna, keberhasilan yang kekal, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mendapatkan yang namanya heaven's help. Pertolongan surga dalam hidupnya. Atau heaven help. Nah, satu di antaranya adalah Allah mengirimkannya melalui malaikat buat kita. Bapak Ibu, bagian ini jarang dibicarakan. Tapi Tuhan dorong saya begitu kuat. Tuhan mau saya sampaikan ini buat Bapak Ibu. Karena dia segera datang. Dan salah satu kegiatan yang paling kuat, yang paling menyolok sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, adalah aktivitas malaikat dengan cara yang lebih intens. Yang Tuhan akan nyatakan untuk membuat orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus berhasil dan mencapai garis akhir di hadapan Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, tidak mungkin seorang pribadi bisa berhasil dalam keberhasilan yang kekal kalau tidak mendapat yang namanya pertolongan surgawi dalam kehidupannya. Dan kalau kita berhasil di hadapan Allah, itu semua oleh karena kita mendapatkan yang Alkitab katakan, yaitu sebagai heaven's helper, pertolongan surgawi. Nah, satu di antaranya adalah malaikat. Mari Bapak Ibu kita akan lihat di ayat yang ke-14 dari surat Ibrani pasal yang ke-1 ini. Surat Ibrani pasal yang 1 ayat 14, kita kembali lagi ke surat Ibrani. Ini mengatakan,
Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, judul pada khotbah ini adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Dan di pasal ini Alkitab berbicara tentang malaikat. Lalu di ayat ke-14 ada pertanyaan yang merupakan statement sebetulnya. Yang berkata, bukankah mereka, yaitu para malaikat tadi, semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani, yang harus memperoleh keselamatan, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, para malaikat itu memang diutus dalam suatu tugas Allah sendiri. Dan tugasnya jelas, yaitu untuk memberikan pertolongan, dukungan, bantuan, pelayanan kepada mereka yang berhak mewarisi keselamatan. Siapa mereka itu, Bapak Ibu? Saudara dan saya. Orang-orang tebusanya. Jadi rupanya begini, Bapak Ibu. Pada hari di mana Bapak Ibu lahir baru, pada hari di mana Bapak Ibu berbalik kepada Allah, dan Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku bertobat dari semua dosaku. Dan kita berbalik kepada Allah. Hari di mana kita berbalik, hari di mana dosa kita diampuni, kita ditebus, dan kita dapat hidup yang baru, roh kita lahir baru, dan detik yang sama kita berhak untuk mendapatkan warisan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Begitu kita lahir baru, maka Allah mengirim malaikatnya untuk kita. Amin. Waktu kita lahir baru, mendadak kita bukan lagi orang biasa. Kita anak Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita bukan orang biasa lagi, bukan anak ayah ibu kita lagi, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Dan Allah mengirim malaikatnya dari surga untuk kita. Sebab kita berhak mendapatkan pertolongan, dukungan, bantuan, pelayanan dari surga melalui malaikatnya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini, maka seharusnya Bapak Ibu berperilaku sebagai anak-anak Allah. Karena status kita sebagai anak Allah. Maka perilaku kita pun harus sebagai anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita lahir baru, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan pertolongan, bantuan lewat malaikat-malaikatnya pun dikirimkan, diberikan kepada kita. Dan saat itu juga kita tidak bisa lagi berperilaku seperti anak-anak dunia. Melainkan kita harus berperilaku sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, seberapa hebatnya sih malaikat itu, Bapak Ibu? Mari kita akan membacanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal 7 ayat yang pertama di sini dikatakan, ya, kitab Wahyu pasal 7 ayat yang pertama mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Alkitab mengatakan 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Jadi Bapak Ibu, kekuatan malaikat itu luar biasa. Satu malaikat dapat menahan satu penjuru kekuatan angin bumi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa hebatnya malaikat itu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-36 dikatakan, Yesaya pasal yang ke-37 ayat 36 mengatakan, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 144
185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai-bangkai orang-orang mati belaka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan satu malaikat dapat membunuh 185.000 orang. Lalu dikatakan keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai-bangkai orang yang mati belaka. Tanya Bapak Ibu, dalam satu malam satu malaikat dapat membunuh 185.000 orang. Dan Alkitab kirimkan bukan satu kepada anak-anaknya Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat 7 mengatakan, malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Artinya, mengelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ada banyak malaikat Tuhan mengelilingi kita. Dan satu malaikat kekuatannya dapat menahan satu penjuru kekuatan mata angin. Dan dapat membunuh 185.000 orang dalam satu malam. Jadi Bapak Ibu, kepada kita, Dia beri malaikat yang berkeliling di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang tidak menyadari hal ini. Bodyguardnya hebat, pengawalnya hebat, yang dikawalnya loyo Bapak Ibu. Kalau bicaranya ngawur Bapak Ibu, kebiasaannya ngutang sana, ngutang sini Bapak Ibu, tipu sana, tipu sini. Yang awalnya hebat, yang dikawalnya kok seperti gini. Bisanya cuma nangis, meratap, dan tidak berdaya. Yang awal begitu hebat, yang dikawalnya kok seperti gini, kayak gini. Hai Bapak Ibu, kita ini anak raja. Dia raja di atas segala raja. Yesus itu raja kita. Dia raja di atas segala raja. Dan Dia begitu mengasihi kita. Dan semua orang yang percaya dan menerimanya berhak mewarisi keselamatan dari Dia. Dan berhak atas segala pertolongan, dukungan, bantuan, dan pelayanan dari malaikat-malaikat. Amin. Bapak Ibu, buka sekarang dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Mazmur pasal 91 ayat 11. Ya, ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Mendekat kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadanya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ularnya. Bapak Ibu, di dalam terjemahan Amplified Bible, ayat yang ke-11 dikatakan, ya mungkin Pak Ian bisa tampilkan Mazmur 91 ayat yang ke-11, terjemahan Amplified Bible. Di situ dikatakan, for he will command his angel. Artinya, selalu Dia akan mengirimkan, memberikan, memerintahkan malaikat-malaikatnya in regard to you, dengan tugas khusus bagimu. Untuk apa Bapak Ibu? To protect and defend and guard you. Untuk melindungi, menyertai,
mempertahankan dan memeliharamu in all your way of obedience and service, dalam segala jalan-jalan ketaatan, dalam segala jalan-jalan ketaatan dan jalan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, selama kita jalan dalam jalan ketaatan dan pelayanan, maka malaikat-malaikatnya akan dikirimkan kepada kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melindungi kita, untuk menyertai kita, dan mempertahankan kita, dan memelihara kita. Dan itu merupakan janji Allah yang luar biasa buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, itu realita. Itu bukan imajinasi, itu bukan angan-angan, tapi itu realita. Tetapi hanya mata jasmani kita saja yang kita tidak mampu melihat malaikat yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu renungannya, dan minggu depan kita akan lanjutkan tentang aktivitas pelayanan malaikat ini. Bagaimana cara malaikat ini bekerja di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan ini, itu yang akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu kuat, dan itu yang akan menembus setiap dimensi, apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan sudah kita dengar, dan kita akan berdoa.